semua pejuang UTBK 2022, balik lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng. Di sini ada Kak Dina Anidalia. Seperti biasanya, Kak Dina akan membawakan biologi. Tapi buat kali ini, Kak Dina nggak akan membahas soal, melainkan Kak Dina akan membahas materi persebaran biologi untuk persiapan H-1 UTBK 2022 untuk gelombang kedua. Sebelumnya, Kak Dina udah pernah bikin part 1-nya, teman-teman bisa nonton. Dan ini adalah part 2-nya. Oke, kita langsung aja ke materi yang mungkin akan tersebar pada soal-soal di UTBK 2022 pada gelombang 2 nanti. Oke. Di sini ada materi dari kelas 10. Ada kalau kemarin Kak Dina membawakan klasifikasi makhluk hidup dan ekologi, di sini Kak Dina juga membawakan yang namanya plantae dan animalia. Karena kemarin Kak Dina membahas beberapa soal, ternyata dari plantae dan animalia ini cukup sering gitu soal yang munculnya itu. Oke, kita bahas. Jadi plantae ini mempunyai ciri-ciri yaitu eukariotik, berklorofil, bersel banyak, habitatnya itu bisa di darat, di tempat lembab ataupun di air, juga bisa berkembang biak secara seksual atau generatif dan secara aseksual atau vegetatif. Nah, klasifikasi plantae ini kurang lebih ada 3 ya teman-teman. Ada Bryophyta, Pterodophyta, Spermatophyta. Nah, kalau Bryophyta ini adalah tumbuhan lumut, kalau Pterodophyta adalah tumbuhan paku. Sedangkan Spermatophyta adalah tumbuhan biji, di mana di dalamnya terdapat gimnosperme atau biji tertutup dan angiosperme atau biji terbuka. Nah, teman-teman, ternyata Bryophyta itu belum memiliki akar dan daun sejati gitu ya. Nah, si Bryophyta ini menghasilkan spora. Habitatnya juga dia itu berada di tempat yang gelap. Si Bryophyta ini punya yang namanya rizoid. Rizoid ini berfungsi untuk melekatkan diri pada tumbuhnya, pada tempat tumbuhnya gitu. Jadi si Bryophyta ini daun sama akar sejati. Nah, supaya dia tumbuh, supaya dia bertahan hidup, dia tuh punya yang namanya rizoid ya. Gitu. Oke. Kan Bryophyta juga menghasilkan spora, terus berhabitatnya di tempat lembab. Nah, kalau metagenesis yang dialami sama Bryophyta itu atau pergiliran keturunannya itu dari masa gametofit ke masa sporofit gitu ya. Nah, masa gametofitnya ini merupakan masa yang panjang. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu ada spora. Spora yang jatuh di tempat lembab nantinya akan berkembang menjadi yang namanya protonema. Nah, si protonema ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut gitu atau masa gametofit nih. Ini makanya masa gametofitnya tuh cenderung lebih panjang gitu ya. Nah, si lumut dewasa ini akan menghasilkan antheridium sebagai penghasil spermatozoid dan archegonium. Archegonium ini sebagai penghasil yang namanya ovum gitu ya. Nah, hasil pembuahannya atau fertilisasi antara ovum dan spermatozoid itu disebut dengan zigot atau menghasilkan zigot gitu ya. Nah, si zigot ini akan tumbuh dewasa menjadi sporangium. Nah, kalau si zigot ini udah bentuk dewasa menjadi sporangium, dia itu akan menjadi spora seperti itu. Ini fase gametofit dan ini adalah fase sporofit. Oke, lanjutin. Di sini ada dari Pterodophyta. Pterodophyta ini dia itu tidak seperti lumut. Kalau lumut kan belum punya akar sama daun sejati, tapi Pterodophyta ini udah punya yang namanya akar, batang, dan daun yang jelas gitu. Jadi jelas akarnya yang mana, batangnya yang mana, daunnya yang mana. Itu jadi jelas banget gitu morfologinya atau ketara gitu ya. Nah, si Bryophyta ini punya yang namanya tuh sorus. Jadi sorus itu gimana ya ngejelasinnya? Jadi sorus itu apa ya, bulatan kuning atau coklat gitu ya, yang merupakan kumpulan spora gitu. Itu dia pokoknya yang suka ada di bawah atau enggak di tengah-tengah dari daun tumbuhan paku seperti itu. Nah, si Pterodophyta ini menempel pada batang pohon atau dia itu namanya tuh adalah epifit gitu. Nah, si Pterodophyta ini mengalami metagenesis atau cara berkembang biaknya itu adalah secara generatif ke vegetatif gitu ya. Nah, kayak gini. Apa sih ini tuh skemanya Kak Dina?
Jadi awalnya itu adalah adanya spora yang jatuh gitu ya di tempat yang lembab. Jadi spora yang udah masak, yang udah matang nih, dia tuh jatuh di tempat yang lembab. Nantinya dia tuh akan menghasilkan protalium. Kalau yang ini protonema, kalau yang ini adalah protalium gitu ya, adik-adik. Oke, setelah itu si protalium ini akan menghasilkan antheridium sama archegonium gitu. Nah, setelah menghasilkan antheridium dan archegonium, itu akan terjadi yang namanya fertilisasi yang akan menghasilkan zigot diploid gitu ya. Di sini kan zigotnya zigot aja, kalau di sini zigotnya udah diploid. Nah, setelah itu zigot diploid ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku homospora atau tumbuhan paku sporopit. Nah, setelah menjadi tumbuhan paku sporopit akan berkembang menjadi sporopil dan menghasilkan sporangium, di mana sporangium ini akan menghasilkan yang namanya spora gitu. Terus aja pergiliran keturunannya, siklusnya tuh seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjutin ke yang namanya spermatopita atau tumbuhan biji entah yang terdiri dari gymnospermae sama angiospermae. Nah, kalau gymnospermae dia itu merupakan yang namanya tuh biji terbuka ya, atau si bakal bijinya ini tidak tertutup oleh daun buah. Nah, biasanya si gymnospermae ini memiliki akar tunggang gitu. Akar tunggang tuh akar yang punya ininya gini gitu lah. Terus baru dia punya cabang gitu. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, sorry. Nah, daunnya itu berbentuknya seperti jarum. Teman-teman bayangin aja jarum kayak gini doang. Kayak rata-rata daunnya tuh kayak gini doang. Seperti itu gitu ya. Nah, alat kelamin jantannya dan betinanya itu disebut yang namanya tuh strobilus gitu ya. Nah, ini yang namanya strobilus ya, teman-teman. Ini tuh termasuk ke dalam gymnospermae atau biji terbuka. Dilihat saja bijinya tidak tertutupi, si strobilus ini tidak ditutupi sama apapun gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjutin. Dan yang kedua ada yang namanya angiospermae. Angiospermae ini disebut juga dengan biji tertutup. Nah, bakal bijinya ini tersimpan di dalam daun buah. Jadi, alat perkembangbiakannya juga berupa bunga gitu ya. Jadi, biasanya tumbuhan ini tuh punya bunga yang cantik-cantik gitulah ya. Nah, dia itu mengalami pembuahan ganda, yaitu dengan reproduksi secara vegetatif sama secara generatif seperti itu. Nah, contohnya adalah jagung nih, seperti ini. Jadi si bakal bijinya itu dia tuh tertutup sama yang namanya daun buah seperti itu. Oke, nah di angiospermae ini ada ada bagian tumbuhan dikotil sama ada yang tumbuhan monokotil. Nah, kalau tumbuhan dikotil ini bijinya tuh biasanya berkeping dua ya. Akarnya itu tunggang seperti yang Kadina jelaskan tadi. Kalau akar yang punya garis lurus dulu gitu ya. Nah, bagian bunganya itu adalah 2, 4, 5 atau lipatan lainnya. Contoh dari famili yang masuk ke dalam golongan dikotil adalah Papilionaceae, Solanaceae, dan Compositae. Nah, kalau Papilionaceae ini seperti kacang-kacangan, entah itu kacang panjang maupun kacang tanah. Nah, kalau Solanaceae itu terung-terungan, contohnya itu tomat sama lombok. Nah, kalau Compositae adalah bunga matahari. Ini teman-teman untuk membaca famili, untuk membaca famili itu enggak gini ya, enggak gini Papilionaceae, Solanaceae, enggak ya, tapi langsung aja Papilionaceae, Solanaceae sama Compositae. Oke, kita lanjutin ke tumbuhan yang dikotil. Tumbuhan dikotil ini merupakan tumbuhan berbiji berkeping satu. Dia itu punya akar yang serabut gitu. Tulang daunnya juga sejajar atau kadang melengkung. Nah, bagian bunganya itu biasanya tuh jumlah kelipatannya tuh 3 atau lainnya gitu. Nah, contoh familinya itu adalah Graminaceae atau rumput-rumputan, Palmae atau pinang-pinangan, Musaceae atau pisang-pisangan, sama Zingiberaceae sama Orchidaceae gitu ya. Nah, di sini Kak Dina tampilkan bahwa ini tuh adalah akar tunggang dan ini tuh adalah akar serabut. Perbedaan yang cukup signifikan di mana akar tunggang ini memiliki yang namanya tuh bagian utama dulu kayak batang dulu, terus dia punya deh yang namanya ke pinggir-pinggir. Kalau akar serabut itu langsung aja menyebar gitu sih rambut-rambut akarnya ini. Oke, kita lanjutin ke pembahasan kita yang kedua, itu tentang animalia. Animalia itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata. Di mana invertebrata ini punya
punya kurang lebih 8 film. Ada film porifera atau hewan yang berpori, film coleonterata, ada film platyhelminthes, nematelhelminthes, annelida, mollusca, arthropoda, sama echinodermata. Nah, film porifera ini tubuhnya tuh kan berpori. Nah, biasanya habitatnya itu di laut kalau yang film porifera ini. Nah, uh, contoh dari film porifera adalah spons gitu ya. Yang kedua ada film coleonterata atau hewan berongga. Nah, hewan ini punya dua bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Seperti yang udah pernah Kak Dina jelasin di beberapa video, bentuk polip itu bentuknya tuh kayak vas bunga gitu ya. Nah, kalau medusa itu jadi kayak ubur-ubur gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh dari hewan coleonterata ini adalah hidra, ubur-ubur, dan anemon. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah platyhelminthes. Platyhelminthes ini disebut dengan cacing pipih. Tubuhnya itu pipih seperti pita. Ada yang hidup bebas dan ada juga yang parasit. Contohnya itu adalah planaria, cacing pita, dan cacing hati. Mungkin untuk selanjutnya Kak Dina tidak bisa membacakannya satu persatu karena Kak Dina juga di sini sudah menampilkan dalam video, atau mungkin teman-teman mau PPT-nya, teman-teman bisa komen aja di bawah mungkin ya. Oke, yang kedua adalah golongan hewan atau animalia dalam kelas vertebrata, di mana kelas vertebrata ini merupakan hewan yang cenderung menuju sempurna gitu, di mana dia itu punya yang namanya tulang belakang. Kalau invertebrata dia tuh tidak punya yang namanya tulang belakang gitu ya. Nah, si vertebrata ini punya juga rangka dalam atau endoskeleton. Terus simetri tubuhnya tuh adalah bilateral simetri, sama dia itu hampir memiliki semua organ tubuhnya itu lengkap gitu ya, seperti itu. Nah, di sini Kak Dina tampilin untuk apa sih yang bagian-bagian atau hewan-hewan yang termasuk ke dalam hewan vertebrata atau kelas apa aja. Ada fishes, amfibi, reptil, aves, sama mamalia. Nah, si fishes ini dia itu biasanya golongan dari ikan, dia hidupnya itu di air. Tapi nggak semua ikan itu termasuk ke dalam fishes seperti lumba-lumba. Yaitu ada juga yang ke mamalia gitu ya. Nah, mungkin di sini Kak Dina, Kak Dina tampilkan gambarnya ya adik-adik. Mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri karena tidak mungkin Kak Dina harus membacakan semuanya, mengingat durasi video yang terlalu panjang nanti akan membosankan gitu ya. Oke, lanjutin ke materi kelas 11. Di sini ada struktur dan fungsi organ pada hewan dan manusia. Ada sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem pencernaan makanan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, dan sistem regulasi gitu ya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu dari sistem gerak. Di sistem gerak itu kurang lebih teman-teman harus mengingat atau menghafalkan itu 3 bagian. Ada rangka, persendian, sama otot. Dimana rangka yang harus teman-teman ingat adalah bentuk tulang. Ada yang tulang pipa atau panjang, ada yang tulang pipih, ada yang tulang tidak beraturan, sama ada yang tulang pendek. Nah, jenis tulang juga teman-teman harus ingat. Ada tulang keras, tulang rawan, atau hialin, elastis, sama fibrinosa. Nah, sistem rangka teman-teman harus ingat ada rangka aksial sama ada rangka apendikular. Ingat ya teman-teman, kalau rangka itu merupakan alat gerak fasid, jadi dia tuh nggak bisa bergerak sendiri kalau si ototnya itu tidak bergerak. Nah, apa sih rangka itu merupakan tempat nempelnya otot, terus dia itu bisa melindungi organ tubuh kita seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis rangka kan ada jenis-jenis tulang, kan ada tulang keras sama tulang lawan. Kenapa sih kok bisa dibagi dua gitu? Nah, kalau tulang keras itu disusun sama yang namanya kalsium fosfat dan kalsium karbonat gitu. Jadi struktur tulangnya itu bisa keras dan kokoh gitu ya. Kalau tulang rawan strukturnya itu cenderung lebih lentur gitu. Nah, si tulang rawan ini ada 3, ada hialin, elastis, sama fibrinosa. Hialin ini dia tuh nggak berwarna gitu ya, warna tulang itu. Nah, tugasnya hialin ini adalah menghubungin tulang-tulang. Nah, teman-teman bisa menemukannya di ujung-ujung tulang pipa. Nah, selanjutnya adalah elastis gitu. Elastis ini warnanya itu cenderung kekuningan, berada di daun telinga, saluran Eustachius atau di tengah telinga, dan di pangkal tenggorokan atau epiglottis. Yang ketiga ada fibrosa. Nah, fibrosa ini warnanya itu agak kebiruan, berada di persendian tulang pinggang dan persendian tulang kemaluan gitu ya. Nah, yang kedua adalah
persendian gitu ya. Nah, persendian ini Kak Dina udah bikin jembatan ke ledanya supaya kita lebih mudah untuk mengidentifikasinya, yaitu yaitu diartosis, sinertosis sama amfiartosis. Nah, di sini Kak Dina sudah menampilkan gambar. Di sini ada beberapa contoh persendian dengan letak-letaknya, juga ada rangka, di mana yang berwarna hijau ini merupakan rangka pendikular, dan yang warna oranye cenderung kemerah-merahan ini adalah rangka aksial, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah otot. Teman-teman harus tahu jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot itu ada 3, Kadina singkat menjadi los, jantung, rangka atau otot terulik, sama otot polos. Jadi otot itu ada 3 jenis ya teman-teman. Terus teman-teman tuh harus tahu juga tentang yang namanya sifat kerja otot. Ada sinergi sama antagonis gitu ya. Nah, kalau sinergis ini artinya tuh saling mendukung gitu. Jadi gerakan si ototnya itu searah. Kalau antagonis jadi searah gerakan ototnya itu berlawanan gitu. Nah, sifat kerja otot antagonis itu kurang lebih ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu abduktor atau menjauhi tubuh, adduksi mendekati tubuh, berarti adduksi itu adalah sinergis. Kalau supinator adalah tangan mengadah gitu ya, sama propanasi yaitu tangan menelengkup, sama terus ada extensor sama depressor, seperti itu. Oke, kita lanjutin. Teman-teman juga harus tahu yang namanya ini kontraksi dan relaksasi. Apaan kontraksi dan relaksasi? Apaan kontraksi dan relaksasi otot ya teman-teman. Jadi gini, teman-teman harus ingat kalau kontraksi itu bisa terjadi karena adanya rangsangan atau impuls. Nah, zat yang peka terhadap impuls itu adalah asetilkolin. Nah, sumber energi untuk kontraksi otot adalah ATP atau adenosin trifosfat. Nah, Kadina pengen jelasin dong gimana apa sih kontraksi otot itu. Setahu Kadina itu seperti ini ya. Pertama itu tentunya ada rangsangan, di mana otot mulai terangsang sehingga asetilkolin itu menjadi terurai. Setelahnya, protein aktin dan miosin yang menyusun otot itu mulai berkontraksi. Nah, di mana nanti tuh si sarkomernya itu akan memendek gitu. Jadinya si ototnya itu ikut memendek gitu. Nah, setelah itu tulang pun ikut bergerak. Jadi kalau si aktin miosin udah aktif, nanti itu si ototnya itu akan memendek gitu ya. Kalau nggak salah di sini tuh, seperti teman-teman lihat, ini tuh adalah yang merah-merah ini, dia itu merupakan kepala miosin. Yang merah ini adalah miosin dan yang kuning ini adalah aktin. Nah, kalau si merah ini udah nempel ke biru, berarti kita tuh udah bergerak gitu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutin ke sistem peredaran darah. Dimana pada sistem peredaran darah ini ada 3. Yang pertama itu adalah tentang darah. Darah itu dalam tubuh kita punya fungsi yang benar-benar kompleks banget. Yang pertama itu buat ngangkut zat makanan ke seluruh tubuh, buat ngangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, ngangkut CO2 juga, ngangkut zat sisa metabolisme ke organ ekskresi. Lah, pokoknya banyak banget fungsi dari darah ini gitu ya. Dan kita juga penting banget harus tahu yang namanya proses pembekuan darah. Nanti Kak Dina jelasin di slide selanjutnya gitu ya. Oke. Di sini ada komponen dari darah kita. Yang pertama itu ada yang namanya darah putih. Dan yang kedua ada yang namanya trombosit. Nah, yang ketiga ini ada deh baru yang kepingan ini disebut dengan darah merah ya. Yang mini-mini ini adalah trombosit, dan yang warna ungu ini merupakan sel darah putih begitu ya. Nah, di sini Kadina juga akan menyampaikan tentang alat peredaran darah. Ada jantung sama pembuluh. Nah, di sini adalah jantung beserta bagian-bagiannya. Juga ada yang namanya pembuluh, yaitu pembuluh arteri sama pembuluh vena. Di mana pembuluh arteri ini selalu kaya dengan O2 dan pembuluh vena ini selalu kaya dengan CO2. Darah yang banyak mengandung O2 dan darah yang mengandung CO2 itu di vena, ini di arteri, seperti itu ya. Nah, Kak Dina, terus gimana dong skema peredaran darah? Jadi gini nih, pertama-tama darah yang kaya akan oksigen ini, dia itu berangkat dari paru-paru ke seki atau serambi kiri. Nah,
Habis dari serambi kiri, dia itu akan ke serambi ke bilik kiri. Nah, setelah dari bilik kiri, darah itu akan ke seluruh tubuh. Terus si oksigennya tuh ditukar sama yang namanya karbon dioksida. Terus dia itu akan balik lagi ke serambi kanan ke sini. Terus dia itu akan dari serambi kanan dia itu akan menuju bilik kanan. Dimana dari bilik kanan darah kotor ini akan ditukar dengan darah bersih di paru-paru seperti itu. Ada di peredaran darah juga ada yang namanya peredaran darah kecil sama ada yang peredaran darah besar. Dimana kalau peredaran darah besar itu dia tuh akan dialirkan ke seluruh tubuh. Ini yang besar. Kalau yang kecil dia itu cuman ke paru-paru gitu ya. Oke, di sini juga ada tentang yang namanya penggolongan darah gitu ya teman-teman. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Teman-teman harus mengingat juga tentang antibiotiknya, tentang antigennya, seperti itu. Oke, kita lanjutin ke pembahasan kita. Di sini ada tentang yang namanya proses pembekuan darah. Biasanya ini muncul gitu ya di soal. Jadi gini nih, pas kita luka atau terdapat jaringan luka di mana sel kulitnya itu jadi banyak yang rusak gitu. Jadi si trombosit itu akan yang namanya pecah. Karena si trombosit pecah, jadi keluar deh yang namanya tromboplastin. Di mana tromboplastin ini akan membantu mengubah yang namanya prototrombin menjadi trombin. Nah, si trombin ini kalau sudah terbentuk, dia itu akan mengubah yang namanya fibrinogen menjadi dengan bantuan dengan beberapa faktor gitu ya. Dalam pengubahan fibrinogen ini ada faktor-faktor yang membentukannya, ada Ca++ sama vitamin K, dimana faktor yang membantu perubahan dari si fibrinogen ini buat menjadi fibrin itu adalah ion Mg2++. Oke, kita lanjutin ke. Nah, kalau misalkan si fibrinnya udah jadi, maka si lukanya itu akan tertutup. Dimana asalnya lukanya sobek dulu, setelah jadi proses ini, si lukanya itu akan menjadi tertutup. Seperti itu. Oke, kita lanjutin ke sistem pencernaan makanan. Di sini, teman-teman harus ingat, harus tahu dulu gitu ya. Tentang apa? Tentang makanan atau tentang zat makanan yang kita makan gitu ya. Nah, makanan yang higienis atau bebas kuman dan bergizi itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, sama air gitu ya. Nah, kalau karbohidrat ini unsurnya adalah C, H, sama O. Dimana si karbohidrat ini per gramnya itu adalah 4,1 kcal. Nah, si karbohidrat ini menjadi apa ya namanya tuh sumber energi utama kita gitu si karbohidrat ini. Nah, dia itu punya 3 macam karbohidrat ini. Teman-teman udah tahu mungkin ini udah rahasia umum banget. Ada monosakarida atau glukosa, fruktosa sama galaktosa. Ada disakarida yaitu sukrosa, maltosa sama laktosa. Dan polisakarida yaitu amilum dan selulasa. Di mana si karbohidrat ini bisa terdapat pada umbi-umbian, biji-bijian, dan buah yang mengandung tepung dan gula. Ke protein, dimana protein ini dalam per gramnya itu terkandung 41 kcal. Nah, unsurnya itu adalah C, H, O, dan N. Terkadang ada pada unsur P dan S gitu ya. Si protein ini merupakan unsur pembentuk sel, pembentuk hormon, enzim, antibodi, dan lain sebagainya. Si protein ini disusun sama yang namanya asam amino gitu ya. Oke. Mungkin Kak Dina nggak bisa membacakan ini satu persatu mungkin ya, jadi mungkin teman-teman bisa langsung membacanya atau men-screenshot ini secara langsung gitu ya. Nah, kita langsung ke tahap selanjutnya yaitu pada tahap pencemaran makanan. Nah, tahap pada pencemaran makanan ini Kak Dina singkat menjadi mukeluka atau dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke kolon, sama ke anus, kurang lebih seperti itu. Nah, di mulut si karbohidrat ini dicerna sama apa? Sama lidah, gigi, dan air liur yang membantu sama yang namanya pencernaan. Atau ada yang namanya enzim epiyalin gitu ya. Nah, setelah dari mulut dia tuh ke kerongkongan atau esofagus. Nah, panjangnya tuh kurang lebih 25 cm.
Jadi 1/3 di bagian atas otot rangka gitu, dan 2/3 bagian bawahnya itu otot polos. Nah, di mana di esofagus ini terjadi yang namanya gerakan peristaltik gitu ya. Teman-teman udah tahu mungkin ya proses apa sih pencernaan makanan gitu ya. Nah, di pencernaan makanan juga ada yang namanya enzim pencernaan. Teman-teman harus ingat kalau di mulut tuh ada enzim apa? Enzim peptialin. Kalau di lambung ada enzim pepsin sama renin. Kalau di pankreas tadinya singkat menjadi tela, yaitu trypsinogen, enterokise, lipase, sama amilase. Terus di usus halus itu kadina singkat menjadi selam, yaitu sukrose, eritsinogen, sama laktase dan maltase gitu ya. Nah, teman-teman juga harus tahu tentang pencernaan hewan memamah biak gitu ya. Teman-teman ingat kan kalau ruminasi itu selalu kayak dia tuh lagi ngunyah makanan gitu. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Jadi karena makanan yang masuk ke lambung itu dia tuh akan balik lagi ke mulut, sampai setelah itu balik lagi ke lambung gitu. Teman-teman kalau liatin sapi coba deh, pasti kayak gitu. Jadi gini ya, rute atau pencemaran dari hewan memamah biak ini adalah rure om abo, yaitu rumen, retikulum, omasum, sama abomasum gitu ya. Jadi lambung ruminasi ini ada 4 gitu ya, ada rumen, retikulum, omasum, sama abomasum. Nah, kalau proses dia proses pencernaan dia memakan rumput itu dari mulut ke kerongkongan, ke rumen, ke retikulum, kembali lagi ke mulut, langsung ke omasum, ke abomasum, usus, baru deh ke anus, seperti itu ya. Oke, kita lanjutin ke sistem respirasi, di mana pada sistem respirasi ini dikenal sama yang namanya sistem respirasi eksternal, yaitu hifa lateng brolus, atau dari hidung ke faring, ke laring, ke tenggorokan, ke bronkus, ke alveolus. Jadi teman-teman udah ngerti kan prinsip dasarnya tuh, pas kita nafas tubuh kita tuh ngambil oksigen dari udara dan melepaskan yang namanya karbon dioksida dan uap air juga ke udara. Nah, respirasi itu buat ngapain sih? Kenapa kita tuh harus bernapas? Kenapa kita tuh harus ada sistem respirasi gitu ya? Nah, jadi si respirasi ini buat yang namanya nantinya tuh si oksigen itu digunakan buat ngebakar yang namanya makanan, yang nantinya hasilnya tuh berupa energi untuk melakukan berbagai aktivitas manusia gitu ya. Ingat ya, ada 2 proses yang bernafas, ada inhale, ada exhale. Kalau in itu masuk yaitu CO2, kalau X itu keluar yaitu kalau ini tuh masuk berarti O2, kalau X itu keluar berarti CO2 gitu ya. Nah, teman-teman, dalam proses pernapasan juga kita sering mendengar apa yang namanya pernapasan dada sama pernapasan perut. Di mana pernapasan dada ini terjadi karena berkerut atau berkontraksinya otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut ini adalah yang berkontraksinya itu adalah diafragma kalau tidak salah ya. Kalau yang berkontraksinya itu adalah diafragma. Jadi diafragma itu adalah otot yang memisahkan antara rongga dada sama yang namanya rongga perut ya. Nah, teman-teman juga harus tahu tentang apa? Tentang udara pernapasan. Jadi gini ya, pernah nggak sih teman-teman menghembuskan udara gitu dari paru-paru sekuat-kuatnya kayak seperti itu ya contohnya. Nah, menurut teman-teman ya, apa udara di dalam paru-paru itu bisa habis gitu ya setelah teman-teman hembuskan gitu sekuat-kuatnya? Ternyata enggak ya teman-teman, karena di dalam di dalam tubuh kita itu ada yang namanya udara residu atau udara sisa di paru-paru gitu. Nah, kira-kira ini tuh berkaitannya sama yang namanya KVP sama KTP, di mana KVP ini adalah kapasitas vital paru-paru. Jadi kapasitas vital paru-paru itu adalah 3.500 cc, sedangkan atau KTP adalah kapasitas total paru-paru adalah 4.500 cc, seperti itu. Nah, di sini Kadena juga menampilkan tentang sistem pernapasan pada hewan. Di sini ada dari ikan, ada dari belalang, ada dari burung, paus, kucing, laba-laba, dan lain-lain. Oke, kita lanjutin ke pembahasan kita tentang sistem ekskresi. Di mana pada sistem ekskresi ini hati itu bisa menghasilkan urea dan empedu, ginjal itu bisa menghasilkan urin, paru-paru menghasilkan CO2 dan uap air atau H2O, sedangkan kulit itu menghasilkan keringat dan minyak. Di sini bisa terlihat ya, Kadina tampilkan bagan untuk sistem ekskresi. Kadina sorry banget ya bisa ngejelasin secara lengkap mengingat durasi ya teman-teman. Oke, kita lanjutin ke sistem yang terakhir, yaitu sistem regulasi, di mana
kurang lebihnya itu ada yang namanya sistem saraf ya. Nah, sistem saraf ini teman-teman udah pasti tahu banget, ada yang namanya saraf sadar sama ada yang namanya sistem saraf tidak sadar. Nah, ini adalah bagian-bagian dari saraf ya teman-teman, ada dendrit, nukleus, lambung mielin, dan lain, sinapsis, nodus raffian, dan lain-lain gitu ya. Nah, si sistem saraf sadar ini ada yang namanya sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Nah, kalau sistem saraf pusat tuh organ-organnya itu adalah otak sama sumsum tulang belakang. Kalau sistem saraf tepi dia tuh justru yang menghubungkan saraf pusat sama organ-organ yang lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada sistem saraf tidak sadar. Ada yang namanya simpatik dan parasimpatik gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu yang namanya jalur gerak sadar sama jalur gerak tidak sadar atau gerak refleks. Di mana gerak sadar ini ketika kita menerima rangsang atau impuls itu, si reseptor akan langsung ke neuron sensorik, selanjutnya ke neuron motorik, ke efektor, lalu jadi deh kita bergerak gitu ya. Nah, kalau gerak refleks spinal itu rangsangannya itu sakit karena misalkan pukulan nih di lutut, ada yang mukul kita nih di lutut, jeblok gitu ya. Nah, si reseptor ini nanti tuh akan ke neuron sensoris, setelah ke neuron sensoris akan ke sumsum tulang belakang. Setelah itu ke neuron motorik, terus ke efektor dan gerak kaku dari arah pukulan. Kita suka gerak gitu kan. Nah, itu tuh terjadi proses seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah gerak refleks kranial. Kranial tuh kepala ya gitu ya. Nah, misalnya nih terdapat rangsangan cahaya silau, misalnya kita dikenain senter nih sama teman kita. Nah, nantinya si reseptor itu akan ke neuron sensoris, terus ke otak. Setelah dari otak dia itu akan ke neuron motorik, setelah itu ke efektor, dan terjadilah gerakan pupil mata mengecil. Oke, sekian mungkin pemaparan materi yang Kak Dina sampaikan. Maaf banget kalau misalkan Kak Dina ngomongnya kecepatan karena memang Kak Dina dikejar durasi waktu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngomong kecepatan dan merasa kurang nyaman, bisa ke titik 3 yang ada di atas video ini, yang ada di sana. Terus teman-teman bisa mungkin pengaturan kecepatannya di adjust, diatur seenaknya teman-teman gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang keliru. Mohon untuk diluruskan, untuk komen di bawah ya teman-teman. Sampai bertemu lagi.